Oh, running kayak gini kelihatannya juga trouble ini. Ini, tung, 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 tung. Share screen-nya di mana? Ini tadi hilang lagi loh. Join Google Meet. Tuh. Oh, kalau enggak. Untuk yang sini enggak. Ada yang sudah bisa masuk ke Google Meet dan overlay? Mungkin lewat yang tempat Anda aja tidak? Saya dua-duanya kok. Ada yang bisa angkat? Kepada ini yang ini trouble saya tanyakan. Mungkin saya Google Meet-nya ini bisa, tapi ke overlay-nya nggak mau kebuka. Berarti kalau nggak bisa buka overlay kan saya nggak bisa. Yang ini overlay-nya kayaknya bisa. Mana ini tadi? Saya mau screen tapi ternyata malah ada yang bisa. Anda share screen, ambil yang overlay saya itu loh. Ya kan sudah saya. Belum loh. Aduh, kok sampai belum ini? Ya, kok ya Anda menerima sekali ya. Kan saya mesti ada overlay-nya itu. Bagikan overlay-nya ya. Oh, baru. Oke, yang apa? Siapa yang ke sini mau diketikkan emailnya nanti biar saya ini kan itu apa? Bentar. Ini sebenarnya bentar kalau saya copy and view the project. Nah, moga-moga bisa saya taruh. Aduh, dari WA-nya di mana? Ini saya juga kok aneh. Jadi kacau. Ini saya nggak tahu tiba-tiba kok. Jadi type saya juga aneh, ini aneh. Ini agak apa karena demo ini jadinya. Kok nggak mau WA yang itu WA saya di mana ini? Nah, kok backup-nya jadi hidden? Ada namanya, kok aneh?
Oh, tak taruh di Google Meet. Nah, mungkin ini caranya kayak gini nanti cepat moga-moga ini. Nah, coba link ini Anda buka, sudah bisa belum yang sudah connect ke Google Meet? Yang nggak bisa masuk di share lewat WA bisa. Ini sudah saya tinggal linknya itu dikirim, di copy aja. Bukan harus diklik itu karena ini apa? Kalau diketikkan nggak tahu, tapi kalau ini karena untuk Anda yang sudah masuk Google Meet siapa itu langsung di copy aja, dikirim lewat WA gitu, akan cepat. Karena yang miliki link ini bisa buka ini tapi hanya bisa view dan saya editing. Apa melalui di bisa ya silakan. Saya sudah berhasil belum? Kalau misalkan dikirim paket yang ini dari siapa ada di sini kan? Yang ini yang sudah masuk ini nggak ada orang di sini. Nggak ada baru ada bergabung. Jadi baru ya. Oke. Karena jangan banyak-banyak yang bergabung nanti masalahnya nanti hang lagi. Maksud saya ini terus cara copy lagi. Mestinya kalau pakai Google Meet ini masih posisi sekarang coba menit. Nah ini coba. Masa satu pun ini nggak ada yang connect Google Meet yang di ruang ini? Sudah silakan kalau yang sudah kutu ini di linknya disebarkan melalui WA itu. Biasanya yang DPA saya yang bagian tukang sebar. Yang DPA saya di kuliah ini ada kan? Yang DPA-nya dengan saya. Nah, sudah dapat ini belum? Nah, karena saya mau buka WA saya di sini nggak bisa semua. Lagi disabotase harus hari ini jangan kuliah tapi ikut demo saja itu maksudnya ini kayaknya. Baru saya alami hari ini aneh gitu loh. Tadi sempat di atas juga saya online dengan juga ada trouble itu tadi. Saya mau mamerin apa susah jadinya kan ini. Ya, moga-moga ini sudah ini sama sekali. Biasanya overlift baik-baik saja ini jadi travel moga-moga di jalan sekarang. Nah, ini dengan lambat akhirnya. Aneh sekali ini. Kok nggak keluar di TKS ya? Wakil TKS Anda siapa? Gitu. Kalau koneksi internet lambat di ruang minta dinaikkan kecepatannya. Gitu. Karena saya jadi anggotanya TKS yang matematik. Jadi yang kalau saya disuruh ikutnya dengerin keluarnya yang matematik. Siapa yang perwakilan di kan biasanya ketua angkatan atau apa itu yang diundang? Masalah ini kelemahan kuliah dengan serba cloud adalah ini. Kalau sebetulnya kadang ada beberapa sudah saya download juga. Nah, moga-moga Bu Sofi bisa masuk ini nanti. Sudah bisa? Sudah bisa masuk ke overlip saya? Siapa yang sudah bisa? Anda sudah? Sudah yang paling depan aja ini. Coba Anda share. Aduh, sampai sini nanti gimana saya ngelihatnya ini? Saya nggak bisa masuk Google Meet-nya. Ya, moga-moga nih akhirnya sekarang bisa misalnya. Nah,
Sekarang sudah screen Mas, kamera saya matikan biar nggak bisa juga ya. Share screen nggak bisa. Iya ke bukunya. Ke Gmail tuh tadi. Iya loh. Jagalah ini yang sementara ini bisa terlihat, dah lumayan lah. Daripada segera sebisanya yang ada ini nanti kita coba. Oke, ini ya, ini objektif dari suatu firma atau perusahaan lah. Jadi kita di corporate planner adalah berarti urusan apa ini? Jadi kalau kita ada korporasi yang membuat keputusan, maka urusannya ini. Kalau kita katakan corporate planner berarti semua keputusan yang dibuat oleh suatu korporasi. Jadi kalau ada bukan korporasi ya harusnya tidak. Nah, tapi sebenarnya bisa juga konteksnya sebenarnya masing-masing. Kalau korporasi ada setiap hari berurusan dengan pengeluaran dan pemasukan dan uang. Nah, tapi kalau Anda ada risiko salah hitung atau apa ya cuma korbannya sendiri. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, maka kita not all business are corporation. Memang tidak, bisa juga dia masih dalam konteksnya kayak usaha keluarga atau kebanyakan beberapa masih seperti itu. Nah, inilah yang untuk jadi perhatian nanti ada carilah di situ dia punya legal, jadi valid from owner and pay their own tax. Kadang kalau kita punya usaha mungkin ada yang nyambi usaha untuk kuliah, ya jual beli pulsa lah atau data gitu. Siapa yang mau data atau itu data, saya juga bisnis kemudian. Atau yang nggak ada misalnya yang hobi masak nyiapin makan siang teman-temannya bawa ini. Saya lihat akan ada yang seperti itu. Temennya pesan, jadi kamu mau masak yang masakanmu kan enak. Nah itu kan sudah punya bisnis kecil-kecilan. Tapi tidak dalam bentuk karena mungkin konteks antara owner dan ini kadang masih menyatu, jadi pajaknya masih dari perusahaan sendiri ya si ownernya sendiri walaupun di situ jadi kita tak terlibat konteks pajaknya karena itu urusannya perusahaan sudah bukan urusan saya sebagai owner. Nah, BPP adalah shareholder can only lose their initial investment. Jadi kita kalau beli sahamnya ya sudah, ini kan kalau ada kalau perusahaannya bisa juga kita
Nah, sebetulnya di konteks saat ada kalau salah dua nama yang satu itu apa bisa dapat dividen itu sebagai kayak owner, yang satunya hanya kepentingan jual beli aja. Jadi saya punya sahamnya A, saya punya tapi nggak dapat dividen, yang penting nanti hanya ingin cari selisih kalau saya jual beli. Jadi kayak tadi, kalau yang pemegang saham yang ini kita bisa punya hak sampai untuk ke kontak kalau ada apa sebagai dividen juga dapat. Nah, selalu di sini konteksnya nanti untuk sekali order dan ininya untuk order juga dia dengan berbeda. Maka kalau struktur perusahaan bosor ada direksi nanti ada komisaris yang ada untuk pemegang saham sebagai sisi yang lain. Maka di RUKS itulah tempat untuk saling mengontrol. Ada sudah tadi sudah pilih perusahaan cita-citanya ingin jangan sampai sekarang ada baru kapan belum masih lama. Masa belum saya pikirin Pak, saya masih ingin lulusnya lama, masuknya susah ya Pak, bisa keluarnya yang susah juga. 2000 berapa ada nih? Ada 24. Jadi masih lama kan? Masih 4 tahun lagi. Oh, 3 tahun lagi. Tapi sudah punya cita-cita perusahaan belum? Nah, ini kerja di mana itu? Oh, Bank Indonesia. Itu corporate bukan? Dan Indonesia bisa bangkrut kan? Apa resikonya Bank Indonesia kalau tutup akibatnya apa? Apakah semua negara punya BI adalah central bank, jadi dia yang mengendalikan apa tugasnya, sudah tahu tugasnya BI apa? Ini kemarin kalau saya tanya lama-lama langsung diminta ketik di ChatGPT saya sudah nggak tahu. Lama kan, walaupun nanti belum tentu benar ya, tapi ada jawaban dulu. Kalau ChatGPT itu selalu gitu, ditanya apa aja dia selalu jawab. Kalau saya katakan salah, minta maaf gitu kan. Salah kamu kan harus dapat dari mana itu jawaban itu. Wah, sudah maaf, saya paling bagi. Sudah harus diajari untuk punya sopan santun. Apa sudah ada dari kita di Facebook? Itu mungkin kali apa pegawai sama ini jumlahnya besar sekali dari PT pusat sampai di BI daerah. Alumni dari kita sudah ada. Maka saya juga ada mahasiswa apa bimbingan saya yang sudah tadinya mau bersedia jadi dosen. Waktu itu kan kita yang akhirnya lahir aktuaria kan teman dengan Kanada. Jadi ada beasiswa untuk master aktuaria yang gelarnya master actuary. Sudah saya nikah, dia diterima BI, akhirnya tulis BI gitu ya. Pak jadi Pak, padahal tinggal bisa untuk berangkat ke Kanada loh. Akhirnya Kanada hanya Pak Nana, Pak Dana, Dona. Nah susah saya nyari dia baru bulan dokter. Karena daripada beasiswanya rugi kan saya sudah capek-capek bikin negosiasi dengan sana. Karena kita kan juga prodi aktuaria, kita ya harus punya kita yang nanti D3 sertifikasi beasiswa dan yang sekarang masih di sana dokter masih ada belum pulang tinggal satu di ada sudah. Tapi waktu itu ambil master jadi sudah dokter saya minta ambil master karena apa? Kesulitan yang mau. Nah salah satu ketika gara-gara itu BI. Dan dia masih di BI karena ya pilihannya di situ. Sudah tahu tugasnya BI? Gubernur BI dicopot gara-gara apa? Ukuran kinerjanya apa? BI dikatakan berhasil. Sudah tahu? Yang jelas BI rate. Kemudian dia harus keluarkan dasarnya apa. Terus apa lagi? Kalau ada inflasi maka biasanya BI rate-nya diatur supaya inflasi jadi. Coba lihat tugas utamanya. Jadi ukurannya nanti yang biayai siapa, yang banyak karyawan banyak sekali itu apa, kerjaan hariannya apa. Itulah kalau Anda mau kerja, cek kita supaya Anda jadi tahu tempat yang Anda akan masuki. Nah sekarang saya ingin yang
kerja ke suatu korporasi. Anda sudah suatu perusahaan apa? Astra. Ada sahamnya apa? Nah, saham grupnya Astra. Jadi Astra yang mana? Kan Astra punya lini bisnisnya banyak. Ya. Nah, yang sudah dapat BCA ada ini BBCA. Nah, setelah lihat sahamnya, lihatlah laporan keuangannya. Itulah situasinya ada ini enggak. Kenapa? Ada perusahaan ya sahamnya. Terus ada yang malah sekarang makin turun. Apakah? Karena kalau laporan keuangannya menunjukkan minus, boro-boro bagi dividen minus sudah kesulitan. Seandainya untung pun dikit alasan untuk menaikkan kinerjanya dia akan Nah di Astra ada juga yang asuransinya namanya apa? Asuransi Astra. Kalau lain ada Astra lagi apa lagi Astra datanya nggak cuma satu. Astra paling banyak ini bisnisnya. Astra Kol ada, Astra apa, grupnya banyak sekali. Di kemarin yang statistik tahun kemarin saya berikan karena masang di sana ada 16 katanya 4 diambil. Karena tadinya direkturnya ahli statistik lebih dari direktur utama. Jadi direktur utamanya Astra Agro singkatannya AA. Sahamnya AAL. Ada tertarik nggak di situ? Nah dia bagaimana kinerjanya dari mungkin nanti perbualannya dulu ya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat tujuannya memaksimalkan apa? Shareholder value-nya. Dengan menaikkan apa? Top value harga sahamnya kalau bisa. Jadi mungkin direksi akan berkinerja dengan sahamnya bisa diusahakan selalu naik. Anda sudah lihat tadi yang ada Astra apa tadi hanya? Astra Life sudah publik belum? Sahamnya sudah ada belum? Sahamnya apa? Astra Life? ASI itu yang Astra International holdingnya. Kalau lain kayaknya belum publik. Kalau yang masih anaknya kadang ada yang belum, tapi di induknya dia sudah Astra Internasional ya ASI. Sahamnya berapa? Lagi turun atau lagi naik? Karena dia adalah kayaknya di holdingnya. Ada yang di anaknya yang sudah punya saham sendiri juga, Astra Agro Lestari AAL. Bisa juga anaknya malah sahamnya lebih besar daripada induknya, karena induknya bisa jadi lebih berat. Salahnya adalah survivalnya. Tugasnya siapa sih supaya dia tetap masih survive? Ya jadi direksinya kalau mulai naik belum ada diberhentikan, bisa diganti. Pas RUPS biasanya kalau dalam tanda RUPS luar biasa untuk mengejar supaya diselamatkan dengan nanti juga malas banget. Jadi diganti aja secara direksinya. Tapi yang menarik Pak yang menyebabkan juga ini kayaknya pada agak nggak nyaman. Mungkin Anda tahu istilah direksi di perusahaan ada lagi namanya komisaris. Kemarin tahu Cak Lono dari komisaris apa? Terus kemarin barusan lagi siapa itu masih udah ini jadi komisarisnya siapa lagi? Artis apa jadi? Banyak hal yang padahal posisi strategis yang harusnya ngawasin di perusahaan. Terus market share-nya ya profitnya karena yang akan untuk konteks ke adalah profitnya yang masih dijaga. Di laporan keuangannya sudah kelihatan kan bahwa dia lagi surplus apa minus?
Nanti saya kasih lihat yang laporan keuangannya masuk ke website-nya DBS, nanti ada laporan keuangannya DBS yang baca tadi situasi menurun. Ya seperti Anda kalau Anda digambarkan grafik uang masuk Anda sama uang keluarnya, karena suatu saat di bulan itu bawah. Jadi artinya pengeluaran besar daripada pemasukan. Nah, minta ke orang tuanya ditambahin bulan ini ya, banyak pengeluaran. Ada masih ada yang diminta ya. Nah kalau nggak ada, ya pinjam tetangga. Makanya untuk supaya menggunakan kontrol biasanya dalam perusahaan besar itu di ownership dengan untuk yang kontrol itu bisa. Nah, salah satunya ya pembukaan kata perasaan. Tapi ownership dalam konteks tidak seperti kalau yang perusahaan kecil kan pada intinya masih anaknya, cucunya masih di ini dalam konteks seperti itu. Karena perusahaan milik keluarga. Tapi kalau yang sudah menggunakan salah satu otomatis pemegang saham mayoritas untuk menentukan arah perusahaannya. Nah, dengan dipisahnya itu jadi apa? Ya karena antara si ownernya dengan yang motor itu sudah dipisah, jadi ya ada keuntungan dan ada tetap juga selalu apapun berarti ada dua sisi ya, ada plus minusnya. Nah inilah biasanya yang kalau RUPS ini yang bagian ini ya shareholdernya monitor manajemen. Maka saya nggak tahu nanti tadi Bu Sofi sudah gabung belum? Ada berapa yang mungkin perusahaan apa namanya itu BUMD, BUMN. Tapi BUMN ada yang go publik, jadi artinya dia ya misalnya apa yang pemerintahnya sudah go publik apa perusahaannya? Oh ini yang BNI, BRI, BBRI, BBNI itu Anda sudah bisa jadi pemiliknya dengan cara beli sahamnya. BRI, BNI itu. Untuk beli saham di mana tempatnya? Ya kalau pasarnya sebenarnya bursa efek. Tapi kan terus ada kepanjangan tangannya yang namanya apa? Sekuritas itu. Nah, ini kalau saya ada yang dari aktuaria tapi semua ada di BNI Sekuritas malah dia tertariknya kayaknya ke arah kalau sekuritas kan berarti lebih ke konteks investasinya kan ingin karena disitulah tempat untuk berjual belinya saham-saham itu. Nah ada yang mungkin kalau Anda yang punya background ini jadi financial manager. Nah inilah kenapa Anda jadi sebenarnya siap itu juga kan ambil teori investasi. Nah, supaya Anda harapannya bisa membuat keputusan investasi. Sudah ambil belum? Belum. Dari investasi biasanya semester berapa? Belum ya? Mungkin setelah ini baru dari investasi. Karena saya setelah UTS ini sebentar sama Pak Restu. Saya bagian setelah. Jadi di semester ini saya isinya uang semua. Jadi jadwalnya ada data keuangan, tapi juga dilengkapi komputasi dari sekalian hitung juga, jadi tidak hitung uang. Pada sebesar waktu harus investasi. Jadi bagaimana untuk inilah yang akan jadi problem pada saat kalau kita ingin mendorong pemasukan dari hasil investasinya. Nah, cek kalau Bu Sofi sudah bergabung belum? Oh lah ini Bu Sofi. Moga-moga bisa. Halo Bu Sofi. Halo. Ini di sini lagi agak sinyalnya kurang bagus Bu Sofi. Oh iya nggak apa-apa Pak. Saya nanti izin sholat dulu sebentar nanti langsung masuk ya Pak. Oke ya moga sudah join dulu silakan kalau mau untuk.
Daftar lanjut. Jadi kalau sudah siap nanti ini aja langsung call ini nggak apa-apa. Ya, siap Pak. Oke, Makasih. silahkan. Yuk, yuk. Nah, selama ini sekarang yang di awalnya waktu kita di sini statistik juga dulu banyak masuknya ke area apa? Udah awalnya malah BPS, karena BPS baru punyanya D3 gitu namanya, atau dari statistik jadi masuklah. Tapi setelah sana punya stage, kita harus mulai geser dari pasar baru. Nah, yang sekarang kenapa banyak banget? Berarti kayaknya fakultas ekonomi yang di mana-mana ada kayaknya nggak cukup. Nah, ternyata jadi akhirnya yang selalu bisa masuk sana. Tapi jadi kita harus kurikulumnya mulai mengarah ke yang lainnya itu. Nah, sekarang hampir semua bank kayaknya ada alumni yang statistik. Katanya di yang di sana. Saya juga sama, kalau kita ada minat keuangan, biasanya kalian minat aktuaria. Nah, setelah ada proyek dengan Kanada, itu alami kopi aktuaria. Jelas. Nah, ini pada saat ini sekarang perusahaan asuransi yang sudah go publik ada berapa? Ini yang aktuaria silahkan cari. Belum tentu semua perusahaan asuransi sudah go publik, artinya sudah bisa dimiliki secara umum oleh masyarakat melalui sahamnya. Coba dicari, tanya si ChatGPT boleh perusahaan nasional yang asuransi yang sudah go publik siapakah? Karena kalau Anda yang belum go publik, kita nggak bisa mengukur perusahaan seperti apa situasinya. Kecuali dari laporan keuangannya. Jadi kalau dengan sahamnya, adanya sahamnya kecil ya situasinya berat. Bisa tambahkan yang untuk nanti bisa nanti tambahkan dari Bu nanti. Nah, ini beberapa Anda sudah kuliah ambil apa? Saya tentang bagaimana kita memaksimalkan apa menaikkan nilai perusahaan. Nah, kalau Anda kerja ya tugasnya ya seperti saya di sini ya harus berusaha bagaimana UGM maunya naik terus. Kan. Sekarang mungkin udah ranking berapa? Ada gantian kalau dengan UI, TP, seperti itu. Yang tiga selalu gantian siapa di nikahnya. Gak mudah untuk seperti itu karena harus banyak hal yang harus dinilai kan. Nah kalau untuk perusahaan diukurnya dari mana? Nah kalau yang sudah go publik, maka dilihat dari sisi apa? Harga sahamnya. Tapi kalau yang perempuan ya karuan masih untung enggak? Jadi bisa kita melihat mungkin dalam persikuan saat itu kelihatan untung, tapi bagaimana? Lompatnya mereka laporan tiap tahun harus keluar untuk menunjukkan. Nah, maka sekali-kali Anda mungkin menanyakan ke orang tua Anda laporan keuangannya ya, supaya Anda tahu situasinya. Ini saya harus menghemat bantu dengan orang tua. Minta dikirimin lagi. Nah, ini dari mana ini nanti kalau yang nah ini perusahaan
wajib yang mengeluarkan yang ini adalah ada laporan keuangan. Nah, nanti ini boleh tanyakan ke Bu Syafie, bukan ini backgroundnya dari akuntansi, laba bisa juga dari data milik usaha menentukan pas masa depan tidak ada saat di situ untuk bagaimana ya. Mana dibuka dengan apa? Ada aktifan kapasitas bahasa dari akuntansi. Bahasa diskusi oleh teman-teman nanti apakah ada rangkaian aspek solusinya atau tidak penting salah satunya di atas dan aspek penting yang melakukan aspek solusi ya. Nah ini jadi dalam ada risiko cost of capitalnya dan nanti dari arus kasnya. Nah nanti beberapa mungkin bisa dari sisi akuntansinya sudah diperlihatkan. Jadi untuk proses dengan kepentingan investor dan sisi alokasi. Dan kita yang karena si investor adalah tadi beli sahamnya, yang beli saham tapi berkepentingan ingin dapat keuntungan, bisa juga hanya karena jual belinya. Saya beli di Batas sudah mulai untung saja, bisa juga menunggu dapat dividen-nya. Nah, inilah dividen harus lebih besar daripada bunga deposito mestinya. Kalau saya menaruh di deposito setahun dapat 5%, tapi saya butuhkan saham lalu sampai 1 tahun cuma dapat dividen 2% dari uang saya, rugi kan untuk deposito aja. Apalagi malah rugi nggak berarti dividen, berarti malah dapat 0 benefit kan. Nah inilah yang harus dijaga orang-orang yang di perusahaan bagaimana supaya perusahaan maka kelihatanlah di laporan keuangannya sudah situasinya seperti apa. Nah, ada beberapa perusahaan yang karyawannya jadi dijadikan memegang saham, biar ada kepedulian terhadap perusahaannya, kadang tetap fokus katanya sahamnya. Jadi sama-sama berusaha supaya nilai saham perusahaan itu naik. Berarti yang terkait dengan salah satu pemerintah ya karena akan ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi. Ini yang menyebabkan kadang antara regulasi juga akan berdampak terhadap keadaan si perusahaannya itu. Mungkin pelanggannya kalau yang perusahaan yang memang terkait dengan suatu produk tertentu yang kalau produknya mulai kayak nggak laku, kayaknya dia tanda-tanda akan pada mulai bangkrut, itu perusahaan apa? Apa yang kelihatannya di sana kayaknya lagi mulai ditinggalkan? Anda tahu? Pendidikan swasta pada mulai sudah dan transfer mulai menurun. Nanti beberapa sudah nggak kuat bayar operasional. Dulu banyak orang mau. Nah, sekarang ada yang pilih apa? Kok kerja aja, ngapain saya harus? Oh ya. Mereka pilih-pilih setelah kerja dulu baru dari kuliah karena sudah aman. Ada berapa saya lihat sudah mulai gerak. Terus bisnis apa lagi yang kira-kira mulai mungkin agak sulit dalam nah ini masalah berkelanjutan, ini juga kaitannya dengan tim manajemennya. Bagaimana dia masih harus survive tadi ya, pembagian survivornya. Nah ini yang terkait dengan tata sosial, salah satunya apa? Perusahaan menganggarkan uang namanya apa? CSR. Lalu tingkatan apa itu? C-nya corporate, S-nya
sosial, R-nya responsibility. Jadi sebenarnya kalau ada kegiatan, kalau kita ingin ngambil dari perusahaan itu adalah CSR-nya apa bisa dipakai untuk kegiatan karena memang untuk konteks sosial responsibility dalam konteks itu harus ada alokasikan sekian persen. Kalau dari dana promosi nggak mungkin ya jadi dana CSR ini kegiatan ya waktu mas. Kan kalau nyari sponsor caranya gitu ya. Ini promosi ini loh bisa untuk rame-rame perusahaan biar ada terkenal. Saya jadi enggak lah kegiatan. Ya dari CSR-nya kan yang awal dari itu kan. Nggak dapat dari yang apa untuk kepentingan promosi ya dari sosialnya. Kalau sosial kan nggak kegiatan nggak ada dampak apa promosinya nggak apa-apa karena dia memang punya tanggung jawab. Tapi kalau yang ada kaitan dengan itu ya harus kita pasang apa logonya lah ini terus tambah ikut boleh menyebarkan itu karena dia punya kepentingan marketing ya, gitu. Nah maka ada bagian yang harus dijaga nggak cuma tadi usahanya selalu tapi juga ingat tanggung jawab sosialnya. Kayaknya di Indonesia diwajibkan maka dulu kalau saya mau nyari sponsor caranya adalah pertama kegiatan kita itu punya nilai promosi enggak? Kalau enggak, duduklah ke yang sosial. Kalau selalu kegiatan mahasiswa sponsornya apa kalau enggak? Yang di Jogja apa yang paling gampang itu? Biasanya sering dimakan mahasiswa kan? Apa itu? Saya boleh nggak terlalu perhatian kalau masih ada kegiatan pada sponsornya apa? Kalau dulu saya kegiatan apa? Konferen dosen bisa dapat dari perusahaan asuransi bisa masuk ini sertifikat untuk konteks promosi ya. Nah ini ilustrasi sebetulnya sama seperti kita ada lakukan ya. Wah saya ingin untuk pengeluaran saya tekan tapi sayangnya perawatan mesinnya. Ini apa yang udah apa? Yang bahaya itu angkutan transportasi ya. Harusnya remnya diganti nggak diganti malah jadi remnya blok. Kadang ada dalam rangka untuk ini kan ya makanya ini maka pengeluaran ditekan. Tapi yang ditekan yang kadang menimbulkan bisa problem di masa depan apa. Kayak saya lihat kayaknya yang bahaya kan kalau pesawat banyak meletus. Berarti harus itu salah satu yang makan di perusahaan yang dia adalah ada yang ditugasi untuk mengolah data tentang kapan peralatan itu harus diganti supaya apa efisiensi perusahaannya tercapai tapi ya masih aman. Jadi berasal dari data ini kan misalnya dapatlah kesimpulan yang ini bisa sekian mungkin tahun yang ini harus dilihat masing-masing itu untuk dilihat perilaku statistiknya supaya pada saat yang ada keputusan memang itu sesuatu yang aman jangan sampai sudah waktunya bisa diganti adalah juga cuma lihat apa orang yang merawat di kebun kayaknya dia jalan-jalan terus tapi ternyata tidak melakukan tugasnya untuk diambil datanya. Nah ini katakan perusahaan membuat kebijakan demi menaikkan laba untuk menyenangkan yang para masyarakat tapi mengorbankan. Jadi bisa kan misalnya apa untuk jangka pendek saya mengamalkan daripada saya kantor sebagai jadi nanti ini harus perusahaan mulai terus ini pengeluaran ini ada supaya kita. Nah ini hanya untuk nanti apa? Jadi inilah kira-kira yang tadi mungkin sudah sempat. Kalau saya merasakan di sini pernah mengalami waktu jadi di keuangan, aset dan SDM itu yang tiga-tiganya harus dioptimalkan uang yang ada dari Anda. Karena mayoritas adalah uang dari Anda. Itu aja dari versi 0 sampai versi Anda tahu berapa utangnya?
Ya juga katanya 0 sampai 10 juta. Ada level 1, 2, 3, 4 sampai 7. Iya. Level UKT Anda masih ada level UKT atau sudah dihapus? Masih UKT berapa? Oh sekarang gitu ya diubah ya. Oh, nah kalau dulu UKT berapa level sampai yang 0 ada. Sekarang UKT pakai namanya subsidi gitu. Iya. Oh, jadi nggak ada level lagi gitu tadi. Iya. Oh, subsidinya level gitu. Wah, ada persentasenya. Oh, ada yang kecil, paling kecil berapa? No. Terus 10%, 20% gitu. Langsung 25. Langsung 25% dari 10 juta. Ada 5 gitu. Oh, berarti sudah coba dari yang saya pakai calculator. Saya malah nggak tahu, saya sudah nggak pernah bayar. Nah, kira-kira kalau semacam itu gantinya ada investasi yang menghasilkan sesuatu. Enggak ya, kayaknya masukan bukan dari untuk operasional semua dari mana uangnya? Ya dari kata mahasiswa plus biasanya dari pemerintah. Saya berapa karena saya PNS gajinya masih dikasih dari pemerintah, tapi yang enggak harus ditanggung sendiri. Ini yang mulai kita dipikirkan. Nah inilah ada nanti dividen kalau berapa di perusahaan. Nah, oke, apa untuk yang buka-buka Bu Sofi sudah bergabung? Sudah. Halo Bu Sofi. Oh, mungkin belum ya. Nah, ini sekedar apa yang Anda pernah ketemu di apa? Kalau istilah ini pernah cash flow kita ada pas apa diskon faktornya ya makin lah. Kalau sekarang kayak apa? Nah, ini bisa dipakai untuk melihat karena apa? Kalau namanya diskon faktor adalah untuk melihat apa masa depan dibawa ke sekarang. Jadi kalau di PMF kan ada data apa namanya diskon rate ya, iya ya, yang G itu diskon faktor. Nah kalau saham untuk dilihat sekarang ya kira-kira sahamnya kita akan jadi berapa itu susah enggak itu? Ya itulah statistik kerjaannya kan lihat seperti itu. Kalau ini kalkulasinya ada yang dari statistik? Iya ya kayaknya mayoritas aktual ya ini. Biasanya ada dari mana statistik yang ini kebetulan nggak ada ya? Oh ada dari statistik sendirian. Oh, oh makanya di belakang jadi matematik nggak ada ya? Prodi matematik. Jadi statistik berempat aja. Oh ada ya. Jadi berarti ada memiliki statistik yang jalur keuangan. Karena pasti ada yang milih juga tidak ingin melihat uang, kan? Ya boleh-boleh aja. Ada yang sudah saya inikan ke perusahaan asuransi juga sama, bahkan di sana diterima, malah sekarang di Kemenlu. Kenapa tidak Kemenlu? Orang tua saya inginnya PNS gitu. Kalau di perusahaan kayak Aksa kan bukan PNS ya. Maka saya kaget banget itu saya kan kadang kalau saya lagi nomor HP saya masih ada nama dirinya saya dulu kan.
Sekarang gimana? Di Kemenlu. Karena pengen cek saya yang lihat yang sudah saya ini karena Bapak Ketua, ada yang sudah bermixture di dalam karena ada orang apa? Dan kebetulan statistik dibutuhkan, jadi ini banding karena di sana juga. Jadi sudah meninggalkan dunia keuangan dan aktuarianya, Mas. Karena nggak tahu nanti di Kemenlu jadi ada urusan aktuaria. Nah, inilah kira-kira kalau Anda perhatikan rumus ini seperti rumus apa di kuliah ininya, matematika keuangan. Yang present value dari suatu pembayaran kan itu di waktu T biasanya kan apa? T dibagi, tapi WACC-nya adalah apa? Suku bunganya kan? Jadi rumus ini kan tampilan kayak di rumusnya apa? NPV dari karena ada indeks T-nya berarti masih ada CT, itu seperti juga harus dipakai untuk itu apa kalau kita punya obligasi adalah apa? Kuponnya, kupon obligasi kan gitu kayak gini. Nah, untuk menghitung apa harga obligasinya dan ininya kayak suku bunganya, spreadnya. Jadi karena rumus-rumus yang kita ini kan, cuma yang terjadi tantangan Anda adalah pada saat kita lihat itu kadang si FCPT-nya, free cash, itu seperti apa? Terus di sini, weighted average cost of capital-nya dapatnya di mana? Supaya benar-benar mencerminkan kalau itu suatu cash flow kan sesuatu yang jangka panjang. Dan inilah yang sekarang sudah masuk eranya tidak sebagai indeks TI, tapi di dalamnya. Anda tahu bedanya? X-nya matematik, X-nya statistik, X-nya stokastik. Nah ini. X-nya matematik namanya variabel. X-nya statistik variabel random. Inilah lurus stokastik. Nah ini sering kalau time-nya discrete jadilah time series. Tapi kalau time-nya continuous tetap disebut sebagai di stokastik proses. Nah pada saat kita menanggapi sesuatu di mana kalau kita ada di sini, saya bayangkan maka Bapak ini sesuatu yang tidak. Yang di sini nggak bisa sudah menggunakan, tapi hanya waktu belum dilibatkan. Kalau di sini waktu sudah dilibatkan. Anda berarti dalam hidup ini tidak melibatkan waktu dalam hidup Anda? Jadi protes ya, kuliah semester 1 langsung dikasih anggaran per bulan 1 juta. Sampai lulus tidak berubah mau? Bayar kosnya aja naik, makannya naik. Kok saya sendiri nggak mau? Kos zaman saya 200.000 satu tahun satu kamar. Ada nggak sekarang? Jadi seandainya saya punya anak terus dikoskan di Jogja, misalnya saya kerja di luar, dikasih anaknya 200.000 untuk nyari kamar kos-kosan. Dapat nggak 1 tahun? Nah, ada 1 bulan aja ini nggak ada ya? Yang per bulan 200. Betapa inflasi kos-kosan, betapa tingginya. Maka ada yang pasar dengan itu ada yang nyari data harga kos-kosan. Menarik ternyata. Saya ke yang Anda selisihnya berapa tahun? Anda semester berapa sekarang? Semester 3, saya semester 3 tahun 85. Berarti 40 tahun yang lalu. Berarti di tahun ini 200.000 itu per kamar. Setelah 40 tahun kemudian berapa sekarang? Kamar per tahun? Nah itulah tadi yang konteks kita ingin lihat. Jika seperti itu, maka mungkin kalau perusahaan pada saat berapa inilah yang akan untuk pada saat dia. Nah, nanti akan ada pertumbuhan, setelah waktu tidak akan bisa dilawan. Kalau yang kita akan harus menyesuaikannya.
Maka pada saat melakukan ini, dari satu untuk proyeksinya hati-hati. Kalau meleset kita bisa padahal kalau waktu kuliah cuma enak ngitungnya kan. Yang penting ininya berapa, ini berapa, dihitung dapat. Ya. Tapi pada saat di realnya bisa aja itu tidak. Ini kalau ada minus, ada 40, 50, 60 artinya apa ini? Jadi di ini ya di matematika finansial ya. Kita kayak bayar dulu terus dapat ini. Kita untung 50 misalnya kayak gitu. Kalau kita tapi di waktu nol kita keluar uang. Nah inilah kalau dulu yang saya dapat ini apa saya dapat sekarang saya harus bayar berapa gitu. Biasanya kalau waktu nol apa kayak kita modal ya, nanti kita dapat hasilnya. Nah ini kalau NPV-nya positif, yang menambah nilai perusahaan. Kalau negatif, nah ini berarti akan ada apa? Tingkat diskontonya ikut mempengaruhi arus kasnya. Jadi beda dengan apa? Waktu di Matvin ya. Tapi cara berpikirnya adalah sama kan di Matvin teman di sini. NPV negatif artinya apa ini? Ini negatif apa enggak ini? Ya belum dihitung kan. Tapi kira-kira negatif apa positif ini kalau melihat kayak gini? Kalau VACC-nya 0. Negatif apa positif? Positif kan? Kalau 10% ya juga masih positif kan? Apa enggak? Membaginya sudah berbeda. Oke, Bu Sofi sudah ini Bu Sofi monggo kalau mau apa? Share ini tadi sudah saya tambahkan hanya untuk melihat secara sederhana nilai suatu perusahaan tapi hanya melalui dari NPV yang sederhana digunakan. Ya, baik. Monggo Bu Sofi mau share screen dari Bu Sofi atau dari mana untuk ininya Bu? Monggo. Dari saya bisa ya? Oke, silakan. Oke ya, monggo silakan. Ya, boleh Pak, bentar. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Harus pagi selalu ya. Oke. Kalau di Jakarta harus selalu pagi, kalau di Jogja ini sudah sore gitu kan. Kalau di Jakarta harus selalu selamat pagi gitu. Harus semangat terus sampai matahari terbenam. Iya, bener. Monggo. Iya Pak. Sudah ke-share ya? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Pak? Sudah terlihat ya, Pak? Oke, sudah, Bu, sudah. Oh iya. Oh, tapi sebentar. Tapi kayaknya nggak bisa geser ya. Oh, share screen-nya yang entire screen, Bu, pilihannya. Kalau pakai Google Meet. Yang entire screen. Oh, entire screen ya. Entire screen, ya. Kalau itu baru bisa ini. Entire screen masuk ke sini ya? Ya udah, ya makanya terus langsung sekarang klik filenya tadi. Maka sekarang kalau ini kan sudah bisa berubah-ubah. Oke.
tinggal filenya di klik gitu. Nah, Ini Pak, file yang pada sudah ini, ya betul sudah. Nah sekarang coba kelihatan digerakkan ya? sudah. Ya, Sudah kelihatan ya Pak? sudah, nih, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Dapat ilmu baru nih. Oke. Saya sambungkan dengan tadi WACC Bapak, kemudian MPV ya, itu. Nah, jadi kalau ini apa sih kebermanfaatannya NPV dan WACC tadi kan ya? Nah, itu kalau ketika kita kemarin, apa sih bedanya yang ini ya? Kemarin sudah sampai sini ya Pak ya? Nah, ini Ya, konsep betul, dasar sudah, sopan seperti ini ya. Nah, ini kan pinjam ya, di apa, jadi berkembang jadi 2 kali lipatnya dari 8 sampai jadi 16 juta ya. Nah, ini bagaimana investasi ini ya saham. Nah, sehingga yang tadinya tahun 93 itu misalkan temen nih hari ini kalian mau beli motor, saya nggak akan beli motor nanti ke kampusnya cukup jalan kaki, so beli saham aja, motornya dibeliin saham. Nah ya, nah itu berapa? 17 tahun kemudian, berapa ya? 20 sekian tahun ya, 23 tahun kemudian, jadi nilainya sama dengan beli CRV saat nanti. Gitu. Nah itu NPV ya, net present value-nya berapa? Kemudian ACC-nya berapa? Ya, perhitungannya. Nanti perhitungannya dengan Bapak ya. Nah, terus kemarin tuh kita lihat kan kalau tadi saham ya, nah sekarang apa namanya obligasi ya. Nah, obligasi itu gimana sih? Nah, kalau di dalam laporan keuangan ini pernah melihat laporan keuangan ini enggak neraca gitu? Pernah belajar enggak ya? Pernah ya? Nah, ini tadi sudah saya tugasi untuk nyari laporan keuangan itu biar lihat neraca. Oh, boleh Pak. Ya. Mungkin ditampilkan aja dari kalau Bu Sofi ada bisa nggak? Tapi tadi Mas sudah saya minta ngelihat perusahaan laporan keuangannya ini biar. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita akan masuk dulu ke obligasi ya Pak ya, nyambung dengan tadi NPV Bapak kan. Nah, jadi konsep dasar obligasi itu sendiri seperti apa sih? Ini belum disampaikan ya Pak ya, yang obligasi? Obligasi belum, tadi saya baru nyoba masuk ke belum. Ya, nah jadi ya obligasi itu adanya di mana sih? Kalau kita lebih uang atau perusahaan lebih uang gitu ya, nah itu disimpannya di sini nih ya, di investasi ya, di investasi atau surat berharga di sini. Jadi kalau di neraca itu ada aktiva, ingat ada pasiva. Nah nanti di bawah aktiva ini ada apa namanya? Ada pasiva kan? Ya, nah ini ya, dalam neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Nah ini di sini aktiva, sini ya. Nah di sini pasiva sebelahnya. Sorry. Ini ada pasiva, ini surat berharga. Nah ketika kita lebih uang, ingat kita apa? Naruh uang, bisa deposito, bisa apa? Obligasi. Nah bisa apa? Saham, beli saham. Nah, obligasi di sini konsepnya beli obligasi. Artinya apa? Beli obligasi. Kita yang punya uang beli obligasi orang lain. Ya. Nah, sistem obligasi itu namanya surat utang. Nah, ini misalnya si Pak Bejo ini punya apa tadi ya bakso ini sebutnya roda bakso ya, jualan bakso ini kan misalnya 8 juta. Kalau tadi kan kita nanam saham di sini. Ya. Kalau pas lebih uang tuh kita simpan uang di sini, menanam saham. Nah, kalau ini enggak ada pinjaman, tapi pinjamannya dapat dipindah tangankan. Namanya surat utang jangka pendek dan menengah, jangka menengah dan panjang. Terus apa bedanya Bu? Kan bank juga pinjaman. Nah, kalau bank itu tidak bisa dipindah tangankan. Misalkan kemarin teman-teman misalkan Amir sama Aisyah misalnya ya. Nah, Amir sama Aisyah ini punya uang pinjaman di bank. Nah, boleh nggak
uang pinjaman Amir jadi pinjaman uang Aisyah itu nggak bisa. Nah, tapi kalau surat hutang ya, ini bisa dipindah tangankan. Misalnya nih, ini kan lebih uang nih, bisa perusahaan, bisa pribadi ya. Lebih uang tuh beli obligasinya. Nah, pada saat beli obligasi apa? Ini misalnya beli obligasi Aisyah ya, beli obligasi. Aisyah beli obligasi. Artinya obligasinya punya siapa? Nah, punyanya perusahaannya Amir, misalnya ya, punyanya perusahaan Amir. Jadi apa? Di sini Aisyah membeli perusahaannya Amir, tapi membeli obligasinya aja, tidak membeli perusahaan. Kalau saham membeli perusahaan, ya kita naruh. Nah, dan kalau obligasi ini harus apa? Ada bunga periode tertentu dan harus melunasi hutangnya, ya. Nah, kalau saham nggak perlu, ya, nggak perlu tiap 6 bulan harus bayar apa bunga, enggak. Tapi akhir tahun kalau untung harus ada dividen, oke? Nah, kalau obligasi namanya surat utang. Nah, posisinya ini Pak Bejo ini nawarin nih ke orang-orang ini, mau obligasi nih. Nah, jadi dia si orang-orang ini minjemin, yang punya lebih uang ini minjemin ke Pak Bejo. Nah, oke ya. Nah, ketika Pak Bejo ini ya, di neraca Pak Bejo ini ya, perusahaan Pak Bejo ini ada Pasifa. Nah, posisinya Pak Bejo di sini, obligasinya ya. Kalau yang tadi obligasinya sebelah kiri ya, Aktiva taruhnya. Kalau posisinya Pak Bejo ini obligasi sebelah kanan ya. Apa itu? Menerbitkan obligasi ya. Misalnya tadi Aisyah yang punya obligasi, atau Aisyah beli obligasinya Amir, berarti Amir ini atau Pak Bejo ini menerbitkan obligasi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke ya. Nah, jadi kalau obligasi itu jadi obligasi itu adalah surat utang jangka menengah dan panjang. Nah, nanti ini hitungannya berapa utang yang nanti harus dibayar. Nanti ada namanya itu disebutnya ini pokoknya obligasi misalkan 1 miliar. Nah, ya ini juga relatif pendapatan tetap kayak deposito tetap tapi bisa naik ya gitu ya grafiknya. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi maksudnya untuk ada gambaran apa itu obligasi ya, apa itu reksadana ya, apa itu saham. Itu aja dulu investasi itu ya. Nah, investasi ini adanya di pasar modal ya, atau disebutnya pasar yang memang menjual apa efek, disebutnya tuh efek itu apa aja, dari mulai saham, obligasi, reksadana. Bu, kalau deposito apa? Enggak, sama-sama taruh juga, itu taruh dia di bank, namanya pasar uang. Jadi pasar itu ada 2 ya, jangan ada 3 ya. Kalau di Jogja ada 3 sama Beringharjo ya. Nah, kalau di kita ada berapa? 2 ya. Kalau untuk di pasar uang sama pasar modal ya. Nah, ini reksadana. Oke. Suara saya masih jelas? Masih. Oke, thank you. Ya, ada yang tanya nggak tentang obligasi? Jadi kalau misalnya tadi ada yang suara siapa nih? Ya, kalau lebih uang beli obligasi apa jual obligasi? Kalau kita punya uang lebih, beli obligasi apa jual obligasi? Kalau kita punya uangnya lebih nih, perusahaan lebih uang nih, ya lebih uang artinya mau ditaruh di deposito. Kalau taruh deposito bunganya kecil. Maksudnya apa bunganya kecil? Karena ini untuk jangka panjang ya. Nah, itu apa namanya kalau lebih uang? Kita beli obligasi apa jual obligasi? Beli, Bu. Ayo jawab. Apa? Beli, Bu. Oke, beli obligasi ya. Kalau kurang uang berarti apa? Berhutang. Jadi sebelah Pasifa ya.
Nah, kalau berhutang berarti apa? Kita yang menerbitkan obligasi. Kalau menerbitkan obligasi, kita bakal nerima uang. Ya, berarti kita menjual obligasi apa membeli obligasi? Halo. Beli obligasi apa jual obligasi? Jawab dong, please. Mau di online, mau di offline boleh. Beli atau jual? Tadi kebalikan yang tadi kan? Ya, halo. Ada suara saya? Jelas? Halo, halo. Kedengaran nggak suara saya? Atau teman-teman ada yang ngejawab tapi nggak kedengaran saya? Oke. Oke. Ya udah, berarti udah pada ngerti kali ya. Nah, karena sudah ada hitungannya ya. Ini. Nah, lalu apa peran aktuaris nanti ya? Kondisinya seperti ini ya, gitu ya. Ada di mana nih aktuaris ini ya, menghitung dan sebagainya, nanti kita lihat ya. Kemudian sini ada reksadana. Nah, tadi sama ya posisinya kayak saham ya. Oh ini. Nah, kalau reksadana itu ada orang yang menghimpunnya. Ada perusahaan atau orang yang menghimpun dana dari masyarakat itu ya. Nah, sama ini juga kalau lebih uang di sini nih ya. Di surat berharga ya. Apa namanya? Taruh ya, taruh titip ke MI namanya. Jadi yang pengumpul itu namanya manajer investasi ya. Jadi instrumen namanya instrumen bisa dibeliin apa nih sama manajer investasi ya. Misalnya saya manajer investasinya. Nah, ambil dari kalian ya. Nah, misalkan ini teman-teman saya atau mahasiswa saya dulu nih. Saya ya ada kemarin Mas siapa aja tuh kemarin ya, saya jadi lupa nih karena seminggu ya. Ada Mas Danan, Mas apa ya, Mas Ali misalkan ya, perempuannya siapa, Reni, Rina misalkan gitu ya. Oh ya, kita sekarang jadi ibu jadi manajer investasi. Nah, dikumpulkanlah ya, kumpulkan uang dari A, uang B, uang C. Nah, berkumpul. Nah, ini kumpulkan nih ya. Kumpulkan menjadi dari orang-orang ini. Nah, untuk apa nih gitu ya? Kata si reksadana, ini kita mau dibeliin ini nih roda yang ini, roda yang untuk buah, roda yang untuk ayam, ada roda bakso, ada roda ini apa chicken wing kayak gitu ya. Apa fried chicken gitu. Nah, terus nilai dari pengolahan dananya nanti disebutnya NAB apa nilai aktiva bersih ya. Nah, ini NAB ini sebagai indikator untuk harga suatu reksadana. Jadi semakin meningkat RAB berarti unit pernyataan ini, maka semakin keuntungannya ada investor. Oke? Nah, ketika kita sudah mengumpulkan dana ini, nah, kata si manajer investasi, ya, ada produknya. Nah, si manajer investasi itu apa produknya? Ya, kayak teman-teman nih, ya. Mau beli ke Alfamart ya, kan suka ada produknya ya, ada apa, ada roti, ada ciki, ada apa gitu ya, potato gitu ya gitu. Nah juga sama di reksadana juga ada produknya yang berhubungan dengan investasi penyimpanannya. Nah reksadana ada bermacam-macam, ada reksadana sini ada reksadana. Nah, di sini reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap ya. Pasar uang berarti mereka ini ditaruhnya di deposito. Nah, kalau yang pendapatan tetap ini misalnya taruh obligasi gitu. Nah, ibaratnya begitu. Ada lagi yang pendapatan saham ya. Di sini reksadana saham. Nah, reksadana saham berarti nanti penempatannya investasinya adalah saham, begitu ya. Bu, kenapa nggak kita langsung aja ke saham? Betul, ya. Karena misalnya untuk belajar boleh nih di sini, ya. Yang 100.000 rupiah juga ada, ya. Kalau teman-teman mau coba ya,
beli yang 100.000 rupiah. Reksadananya ke siapa Bu? MI-nya ada banyak, ada Emergent Investasi, NESP, ada Panin, ada Miarae, ya, ada lagi Indo Premier, nah gitu ya. Hanya 100.000 boleh Bu? Iya, makanya ada iklannya ya. Katanya apa? 10.000, aduh saya nggak bisa makan nih. Nah gitu iklannya begitu ya. Tapi 10.000 bisa beli reksadana loh, kayak gitu ya. Nah jadi ini maksudnya. Yang 100.000, bahkan yang 10.000 juga ada saya yang itu tadi iklannya itu. Nah ini disebut reksadana. Nah Bu, kenapa apa enggak kita langsung aja beli saham? Yes, boleh. Kayak tadi itu direct beli saham dan kamu harus melihat turun naik harga, kemudian juga di platformnya ya, di sebutnya di aplikasinya ya gitu, seperti itu. Atau melalui broker, saya nggak bisa pakai aplikasi, adalah melalui broker. Ada tuh broker yang terima jual belinya. Kayak kalian tuh mau beli ke mana, mau naik kereta api, kalau zaman dulu ya, karena takut penuh gitu kan, nggak langsung ke tiket tuh, ada calo-calo tuh ya yang jualan ya. Nah, Mbak mau tiket mau ke Jakarta, mau ke Jogja, nah, kita beli tiket nih dari saya gitu ya. Itu namanya broker ya. Nah, jadi disebutnya tuh membridgingkan, menjembatani ya. Nah, ini reksadana ini ada berbagai macam tadi ya. Bisa ditaruhnya di pasar uang, pasar modal, di pasar modalnya di obligasi. Nah, Bu, kenapa kita nggak langsung aja deposito ya? Tadi uang yang terkumpul misalkan 100 juta misalnya atau 10 juta. Kenapa nggak langsung aja Bu? Ya, ibu saya ada uang tuh 10 juta. Kenapa nggak dimasukin aja ke deposito aja langsung? Kenapa harus masuk ke reksadana? Sama-sama aja. Nah, bedanya apa? Kalau di reksadana ya, nanti si bunganya yang biasa bunga deposito itu kena pajak ya. Nah, kena pajak PPh penghasilan ya. Nah, pajak penghasilan. Nah, ini nggak kena kalau di reksadana ya. Nggak kena pajak. Maksudnya apa yang kena pajaknya? Kalau terjadi selisih harga ya. Misalnya waktu beli NAB-nya itu harganya misalkan 1.000. Nah, pada waktu ngejual 1.100. Naik 100%, naik 10%. Nah yang 100.000 itu enggak, kelebihan itu enggak kena pajak. Tapi kalau di bank misalkan naruh 1 juta atau 1.000, nah ada bunga nih 10%, 100. Nah 100-nya itu akan kena pajak. Oke. Nah, biasanya yang himpun ini hal-hal seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi reksadana saham. Terus kalau reksadana obligasi boleh nggak? Bisa nggak? Bu, kalau gitu tadi kenapa kita beli obligasinya langsung ya? Tadi ya, misalnya menerbitkan obligasinya mana, perusahaan mana, atau obligasi pemerintah. Jadi obligasi juga ada 2. Nah, bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Boleh. Nah, kalau sekali lagi karena reksadana ini diolahnya sama manajer investasi, jadi ada pengolahan ya. Nah, pengolahannya yaitu ya, pengolahnya manajer investasi. Nah, ini saya tadi sebutkan ada produknya. Jadi kalian bisa produknya apa? Kalian atau perusahaan kalian gitu ya. Produknya boleh produk pilihan, produk yang tadi deposito, namanya produk pasar uang. Nanti NAB-nya itu ya, nilai aktiva bersihnya itu jadi kayak harganya gitu. Kayak harga si reksadananya berapa? Misalkan di sini 1.000. Sini sama juga 1.000 atau 1.100. Nah, namanya ini pendapatan tetap obligasi. Jadi manajer investasi itu ngumpulin uang kalian itu bisa berbeda-beda tujuan. Kenapa demikian? Karena tergantung profil risiko nasabahnya. Siapa nasabahnya? Yang kita kalian yang berinvestasi melalui manajer investasi.
dengan apa? Melihat profil risiko kalian. Apa itu profil risiko? Ya, yang kemarin saya sampaikan ya. Profil risiko itu apa? Ada yang bisa jawab? Profil risiko apa? Halo? Ayo, come on. Saya mau jawab kan Kondisi. bisa kan? Bu. Ya, boleh. Siapa yang mau jawab? Ya. Profil resiko itu kayak tingkat toleransi seseorang terhadap resiko investasinya gitu, Bu. Yes, betul. Keren. Thank you. Dengan siapa? Gian, Bu. Ya, Mas Gian ya. Itu apa nanti lain kali nanti saya kasih poin ya. Nah, nanti di ujung nanti saya akan kasih sesuatu ya yang namanya banyak poinnya ya. Nanti saya catat juga. Oke, Mas Gian ya. Nah, Gian, kalau gitu apa profil? Kalau profil Gian apa kira-kira coba? Kalau saya mungkin menengah sampai tinggi gitu, Bu. Saya Wih, emang keren. ya, soalnya saya Artinya, emang udah beberapa tahun beli saham langsung gitu sih, Bu. oke, bagus. Nah itu ya. Jadi profil risiko itu ada 3 macam. Keren nih, keren-keren nih UGM itu memang ya. Oke. Nah di sini profil risiko itu ada 3 ya. Ini saya tulis di sini yang kosong. 3 profil risiko: konservatif, yang kemarin saya sampaikan juga ya, moderat, dan apa? Agresif. Nah, Mas Gian itu adalah menengah ke tinggi, berarti moderat dan agresif. Maksudnya apa? Kalau konvensional itu pokoknya saya punya uang, ditaruh deposito nih, grafiknya lurus, nggak apa-apa dari dulu 100 juta, dari dulu 10 juta, sekarang masih 10 juta, 100 juta, nggak apa-apa. Saya yang penting aman, bunganya kecil, nggak apa-apa, ya, gitu, ya. Bunganya 0, nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Apalagi kalau di Jepang itu bunganya minus ya. Kenapa? Karena inflasinya, ya nggak ada inflasi ya. Jadi orang yang nyimpen uang di sana tuh malah mesti bayar. Kalau kita dibayar dengan bunga ya. Nah, kalau di Jepang itu kita mesti bayar, bahkan minus 3%. Kita harus bayar 3% ya. Nah itu namanya konsep konvensional. Nah, kalau moderat gimana? Nah, artinya ini zero tolerance ya, zero tolerance untuk apa? Kalau terjadi risiko, jadi zero risk ya. Konvensional itu zero risk. Nah, tidak ditoleransi lagi ada risiko. Zero risk aja, pokoknya risikonya pengen 0 aja, nggak mau, pengen aman. Narok itu bukan tujuan nyari pengembangan investasinya, saya hanya taruh aman aja. Nah itu zero risk. Nah, yang kedua itu moderat. Apa? Ada rumusnya juga ya. Rumus pasti sih tidak ya, cuma maksudnya apa? Rumus dalam arti bukan rumus yang kayak Pak Prof ngejelasin ya. Maksudnya tuh parameternya, indikatornya. Kalau tadi konvensional itu 0%, zeronya ya, atau zero risk. Kalau moderat itu berapa? Nah, risikonya itu bisa 30% ya, 10% sampai 30%, maksimum di 30%. Maksudnya apa, Bu? Jadi kalau kalian punya uang 10 juta aja ya, nah, 10 juta. Nah, kalau di konvensional ya, kalau kita profil risikonya konvensional, maka akan taruh di deposito dengan ya angkanya 10 juta. Dari tahun waktu kita SD sampai sekarang kuliah, uang itu masih ada di bank nilainya 10 juta. Bukan ada bunganya, yes. Itu adalah hanya bunga. Bunganya 4% setahun. Ya, kalaupun nanti 10 juta itu berkembang, tambah bunga, ya 10 juta. Kali 10%, ya, katakanlah yang paling gede itu 10%. 10% 2 tahun ya, atau 5% per tahun. Nah, katakan udah 10 tahun nih naruh. Nah, 10 kali 5%, berapa? 5 juta ya. Artinya apa? Setelah 10 tahun, uang kalian sudah 15 juta. Karena bunganya diambil-ambil. Tuh, ya. Nah, itu
apa tadi compoundingnya begitu ya. Tapi kalau moderat gimana? Kalau moderat yang tadinya kita punya uang 10 juta ya. Kalau moderat tuh beberapa bulan kemudian turun nih. Kurangi 1 juta, turun di 10% penurunan. Ada namanya tuh impairment. Ya. Jadi kalau untuk saham, untuk obligasi bisa jadi ada impairment. Nah, ada impairment. Nah, impairmentnya ini gitu ya. Nah, impairmentnya ini tergantungnya itu profil risiko. Tadi kan Mas Gian orang yang berani. Jadi begitu punya uang 10 juta jadi turun 1 juta jadi cuma 9 juta. Berani nggak, Gian? Sudah pernah mengalami, Bu. Sudah ngalamin, turun. Gak apa-apa, itu waktunya beli, time is buy. Betul nggak, Gian? Ya. Benar banget, Bu. Nah, jadi time is buy, time to buy. Jadi waktunya beli. Jadi kalau ketika turun waktunya beli itu kalau jiwanya atau profil risikonya moderat, ada keberanian ya. Ibaratnya profil risiko tuh kayak gini nih. Misalkan Mas Gian tadi Gian senang jambi gamping ya. Jambi gamping apa ya yang badan kita dilempar gitu ya. Nah, itu profil risikonya agresif tuh, berani. Nah, tapi seperti saya ini jangankan mau masuk ke situ ya, ngelangkah yang ada tuh ada jembatan yang ada kacanya aja gitu ya, baru melangkah segitu udah takut gitu ya. Nah, itu zero risk ya, takut gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang beli agresif lagi nih ya, nah ini bukannya tadi kalau punya uang 10 juta ya turun 1 juta, turun lagi kalau 20% 2 juta, turun lagi kalau 3% 3 juta. Berani nggak kalau uangnya kita, kalau 10 juta, kalau 10 miliar, turunnya 1 miliar, turunnya 2 miliar, turunnya 3 miliar. Berani nggak? Nah, itulah yang dimaksud dengan profil risiko. Nah, keberanian itulah yang menunjukkan kita mau pilih yang mana. Ya, tadi reksadana itu. Ya. Jadi akhirnya memilih yang kita punya profil risiko. Oh, kalau saya udah tua, tapi ngerti tentang investasi, bisa jadi profil risiko saya bisa jadi agresif atau moderat. Tapi bisa juga ya ini lebih agresif saya karena saya udah ngerti nih investasinya. Ya, ini ada cucu ya. Nah, oke. Lihat nih. Ini 30%. Masih boleh, masih nggak apa-apa lah, masih nggak apa-apa. Nah, Gian, begitu 3 juta turun, nggak apa-apa, waktunya beli. Ya, atau dibiarkan aja. Ya, disebutnya tuh kalau dibiarkan tuh unrealized loss. Biar aja unrealized, jangan dulu dirilis. Nah, ya. Nah, begitu agresif, kalau agresif tuh di atas 30% penurunan modalnya ya. Nah, sampai 40%, bahkan sampai 50%. Ya. Berani yang akhirnya asalnya punya uangnya 10 juta jadi turun 4 juta jadi 6 juta dari 10 juta. Berani nggak? Nah, kalau orang agresif berani, nggak apa-apa, nanti aja itu juga naik lagi, beli ya, malah beli gitu ya. Jadi nggak takut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita kenapa milih yang mana nih, reksadananya reksadana saham, reksadana pendapatan tetap atau pasar uang ya. Nah, ini juga sama seperti tadi halnya yang saham. Saham juga sama. Ada keberanian nggak beli saham di sini? Ya. Nah, beli obligasi juga sama. Nah, obligasi sendiri itu ada 2 ya. Saya lupa tadi menyampaikan. Obligasi ada 2. Obligasi pemerintah dan obligasi corporate. Ya, corporate. Nah, apa sih bedanya? Obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah. Berarti aman dong, Bu? Yes. Aman, tapi jangka waktunya panjang. Kalau obligasi korporat ini yang tadi pasifa ya. Nah, di sini obligasi di bawah pasifa. Ya. Jadi neracanya nanti kita lihat ya di neracanya ya. Saya ada waktu nih ya untuk lihat neracanya langsung ya. Nanti saya perlihatkan seperti apa bentuknya ya di neracanya ya. Obligasi itu seperti apa ya. Nah, kalau ETF itu reksadana ya.
tapi bisa diperdagangkan sendiri kayak di bursa saham, urus sendiri ya. Nah, di aplikasi sendiri, keluar masuk sendiri. Oke. Nah, di saham itu ada namanya indeks-indeks, pernah dengar ya, indeks harga saham. Ada LQ45, ada syariah. Bentar ya. Nah, ada juga yang sektoral. Sektoralnya agriculture, mining, dan basic industry. Ya, apa artinya, Bu? Kalau saya melihatnya, melihatnya bagaimana? Nah, melihatnya untuk melihat saham itu nanti kata Pak Prof tadi ya, perlihatkan nih laporan keuangan itu seperti apa ya. Nah, dilihat dari apanya nih di laporan keuangan ya. Nah, kalau indeks ini adalah standar ya. Jadi instrumen yang digunakan untuk indikator pergerakan sahamnya ya. Nah, di sini ada LQ45, berarti ini 45 teratas. Nah, kayak gitu. Ada Kompas 100 ya. Berarti itu 100 yang dinilai masih Kompas. Ya, 100 perusahaan yang disebutnya tuh yang liquid itu aktif keluar masuk gitu ya. Oke. Ini ya, nanti ini ada nah ini kalau beli saham perdana apa? Saham perdana tuh, jadi saham itu bisa dibelinya di pasar, ada 2 pasar perdana, ada pasar sekunder, ya. Pasar perdana sama pasar sekunder. Kalau saham pasar perdana, pertama kali dia menjualkan saham, menerbitkan saham. Jadi sahamnya benar nggak ya harganya atau salah harga, kayak gitu ya. Cuman kalau sekunder udah terjadi di perdana atau go public atau IPO suka disebut itu ya, initial public offering. Nah, ini di pertama kali. Nah, kalau sekunder itu sudah ada jualan di bursa, sudah berlangsung. Oke. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau langkahnya ini ada bank ya, bank tuh buka bank namanya bank RDN tuh, rekening RDN kalian. Terus langkah 1, nah setor dana nih ke RDN ini. Terus langkah 2, nah bikin formulirnya seperti setor identitasnya apa. Langkah 3, konfirmasi penjatahan. Penjatahan kenapa? Karena pada saat perusahaan baru IPO atau go public itu dikejar dan diburu. Ya, tapi kalau yang nggak dikenal, saham apa itu, perusahaan apa itu buka saham perdana, nggak kenal saya. Tapi kalau kenal baik nih, misalkannya kayak ada kalau dari kelompok bank ada Bank Mandiri, BRI gitu ya yang IPO. Atau dari kelompok apa lagi? Kelompok komoditi retail, Unilever ya. Nah, misalnya Unilever dulu pertama kali IPO-nya gitu ya. Wah, nggak dilirik, atau sebaliknya saham Unilever-nya dilirik banget ya, sampai berapa persen ya naiknya. Kenapa dilirik? Karena dari pagi sampai sore, sampai bangun tidur lagi, sampai bangun tidur lagi, produk yang kita beli itu semua Unilever ya, benar nggak? Nah, tapi begitu ini di IPO nih, dulu ya sekian tahun yang lalu. Nah, sekarang itu sudah belinya harus di pasar sekunder. Oke. Ini langkah 6 penjatahan. Nah, maksud penjatahan tuh pada saat misalkan Unilever kiprah di IPO ya. Nah, benar nggak sih gitu angkanya sekian gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Saya lihat di sini ada langkah 5 dan langkah ini untuk di sini. Nah, ini langkah 5-nya tuh konfirmasi penjatahan kan ya. Nah, ini tuh ada penjamin emisi namanya. Kalau emiten itu orang yang menerbitkan sahamnya ya. Nah, kita orang yang mau beli ya. Orang yang mau beli sahamnya. Oke. Kalau emiten orang yang menjual. Nah, penjamin emisi
ini namanya akan disebut underwriting. Oke, Nah, underwriting itu namanya penjamin emisi. Maksudnya apa? Jadi ketika si emiten itu IPO ya, saya mau jual saham nih, gitu ya. Oke. Nah ini yang sebelah sini, aduh kita mau beli nih. Nah, mau beli. Nah, banyak yang mau beli. Nah supaya nggak repot nih si emiten kan lagi jualan produknya dia, misalnya, terus diribetin mesti menjual perusahaannya gitu, sambil nggak ngerti pula. Jadi akhirnya dikasihkan ke penjamin emisi. Penjamin emisi ini orang luar ya, underwriting sebutnya ya. Nah ini nanti konfirmasi penjatahan oke, baru dikasih ya. Oke, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas kah? Nah ya, kalau kita lanjutkan lagi, IHSG 10 tahun terakhir ini ya, ini return tertinggi di dunia. Ya, bayangin. Kita naruh uang 10 tahun terakhir ini 10 tahun yang lalu. Naruh 1M. Nah, 10 tahun kemudian berapa bunganya? Kita lihat trennya seperti itu ya. Di grupnya ini apa namanya? Bagaimana sih kita arrange untuk mendapatkan return, oke? Ya, tadi saham perdana. Nah, ini saham sekunder yang tadi saya bilang. Ya, kalau sekunder udah tinggal ke boleh ya di sini melalui melalui investor ini melalui MI bisa yang tadi ya, atau broker atau direct ya. Nah, mekanisme perdagangan saham. Di sini investor masuk ke sini. Nah, ini nanti di sini IDX itu buku bursa efek. Mata efek nanti siapa yang membeli? Jadi antara hubungan di sini investor juga sini ya. Nah, investor dalam hal ini adalah dua-duanya investor juga, ada yang jual dan beli, dan dia punya barangnya, sebut itu barang ya, punya barangnya, misalkan Dapen BJB, Dapen Jatim, bisa di sini. Ya, informasi tentang perdagangan saham di BEI ya, jadi kita juga bisa dapat informasi tuh transaksi sahamnya ya. Nah, ini bisa ini kan. Ini ada beli berapa, bayar berapa, di T-nya, T plus 3-nya. Oke. Oke. Nah, selain itu juga di pasar sekunder tuh ada biaya transaksi. Ada komisi broker tadi ya, dikenakan PPN 10% kan. Udahlah nggak apa-apa saya pakai broker daripada nanti saya nggak bener investasinya. Ada yang seperti itu. Ada yang malas pakai itu kena broker, nggak mau pakai broker dah langsung aja. Ya tergantung selera ya. Oke. Nah ini jadwal transaksi perdagangan. Perdagangan apa perdagangannya? Ini apa namanya? Saham ini ya. Jadi pre-opening Senin sampai Jumat. Trading session Senin sampai Kamis. Pre-closing udah Senin sampai Jumat. Ya maksudnya apa? Di sini ada jadwal, sepertinya kita jangan terlalu agresif juga. Maksud agresif tuh aktif ya. Kita slow down, nanti ya kasih jadwal. Oke. Nah, ini perubahan. Nah, bagaimana nih dengan struktur permodalannya? Sini. Ya, struktur pasar modalnya dari mulai OJK, ada KPEI itu clearing penjamin efek Indonesia. Ada Bursa Efek Indonesia, ada Custodian Sentral Efek Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk clearing penjaminan efek Indonesia,
ya. Bagaimana nih ya ininya kegunaannya? Ya, kasih. Thank you. Nih dikasih bunga sama cucu. Oke. Nah, ini struktur pasar permodalan pasar modal ya. Jadi OJK di atas, OJK keuangan, OJK pasar modal ya. Jadi yang mengeksekusi itu BEI, KPEI dan KASEI. Nah, OJK bertindak untuk pengaturannya dan pengawasannya. Hey, jaga ini, aturannya mesti gini-gini. Diawasin ya. Diawasin juga. Nah, seperti apa? Oke. Sampai di sini ya. Kita buka laporan keuangan ya. Ya, kalau ini namanya nama unit-unit akses ya. Oke. Saya akan laporan keuangan apa ya yang bagus. Ini level deh. Nah ini, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan laporan keuangannya? Sudah. Yang kelihatan nggak? Kayak, nah biasanya laporan keuangan tuh seperti ini ya, laporan keuangan tahunan, ya berakhir 31 Desember, oke? Nah, ya. Nah, laporan itu ada terdiri dari apa? Satu, laporan posisi keuangan atau neraca, ya. Ini tuh untuk melihat apa? Laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi atau juga penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, ini semua ada standarisasi. Laporan posisi keuangan terdiri dari apa? Neraca, ya terdiri dari apa? Aset keuangan. Laba rugi pendapatannya. Oke. Nah ini surat pernyataan dan direksinya. Nah ini ya, ini laporan keuangan telepon kita lihat ya. Nah ini Unilever. Kita mau beli saham Unilever nih, ya. Berarti kita harus tahu apa? Ini ada 2 untuk beli saham itu ya, atau beli efek itu ada 2. Dilihat dari fundamentalnya. Fundamental itu apa? Ya ini laporan keuangannya ini. Artinya fundamentalnya, ya fundamental dia bikin usaha itu harus ada, ya. Nah kemudian ada lagi apa? Ini aset lancar, ya. Oke. Nah, ini asetnya terdiri dari apa? Aset lancar dan aset tidak lancar. Maksudnya aset tidak lancar tuh lama kalau mau dijual, ya. Kemudian laporan posisi keuangan ini terdiri juga ada liabilitas yang tadi pasifa, yang tadi saya bilang bisa kanan kiri, bisa turun ke bawah. Ini liabilitas, ada liabilitasnya jangka pendek. Oke. Nah, jangka pendek itu kadang-kadang jangka yang panjang dari waktu itu sekarang karena tinggal sedikit lagi
tapi belum beres. Nah, itu masuknya ke liabilities jangka pendek, dimutasikan pincamnya apa gitu ya. Oke. Sampai di sini oke ya. Nah, ini liabilitas jangka panjang. Oke. Oke. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang tuh ya. Liabilitas jangka panjang itu biasanya dari obligasi ya. Nah, setelah liabilitas ada apa? Ekuitas. Ekuitas itu modal ya. Nah, ini ada modal disetor, ada saldo laba yang dicadangkan. Yang dicadangkannya berapa di sini? 23. Nah, 23%-nya ya. Oke. Nah, itulah dimaksud dengan nih laporan keuangan. Nah, berikutnya ini adalah laba. Ya, tadi udah neraca. Kalau neraca atau pelaposan posisi keuangan tuh menampilkan aset, jumlah aset ya. Nah, kalau di sini di penghasilan komprehensif apa? Mencantumkan penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, laba, kemudian juga apa? Di sini dihitung juga laba per sahamnya tadi ya. Pengen beli nih di sini. Nah, jadi kita beli sahamnya dia. Oke. Ya. Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Jadi perubahan ekuitas berubah gara-gara apa? Bertambah modal. Ada laba masuk di sini. Oke. Nah, coba kita lihat nih laba dari tahun ini termasuk ya 96, 98, 4,5, 4,5. Nah, artinya di sini apa namanya dari tahun sebelumnya ya, nih, oh ya saldo 31 Desember 2022, saldo 31 Desember 2023 dan penghasilan komprehensif berapa? Nih. Oke. Nah, ini namanya laporan arus kas. Jadi apa? Laporan itu terdiri dari 5 ya. Laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Posisi saya mobilnya ada 5 gitu misalkan. Posisi saya mobilnya ada 2 kayak gitu ya. Tapi kalau arus kalau pendapatan tadi apa? Oh, pendapatan dari aktivitas kita berapa? Biaya berapa? Ya. Nah, kalau laporan arus kas, nah, ada lagi nih kalau arus kas. Arus kas itu harus dilihat dari administrasinya bagaimana nih ya menyimpannya dan sebagainya. Oke. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Bentar ya, ambil minum dulu. Bentar. Oh. Nah, jadi kita lihat nih. Nah, yang dimaksud tadi investasi di mana ada di mana nih? Nah,
Investasi ada di mana nih? Lihat di neraca. Lihat neraca, aset lancar di sini, ya. Ada kas dan setara kas. Nah, dia ini nggak punya nggak punya akun atau akun ya, sebutnya akun ya masing-masing itu. Dia nggak punya investasi, ya. Jadi uangnya buat muter aja di persediaan barang, ya. Oke. Nah, terus kita lihat apakah liabilitas, ada pinjaman bank, ada utang usaha, ada utang pajak, ada. Nah, dia liabilitas imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang yang udah jadi pendek. Nah, paling dia ini liabilitas jangka panjang kalau ada, ya. Nah, kelihatannya di sini belum ada juga obligasinya, gitu ya. Oke, kita lihat yang ada ya, coba ya nanti lihat ya. Jaya Karya deh. Nah, ini karya-karya. Pernah dengar berita nggak, berita apa tentang Wijaya Karya? Kita di sini bukan gibah ya, tapi belajar. Oke. Nah, kita mau lihat, ambil dari ini. 2024 lah ya. Nah, kita lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan berganti jadi Wijaya Karya? Halo? Kelihatan ya? Nah. Oh ya maaf Bu Sofi, nanti ini waktunya sampai 16 menit ya. Mana lagi ada demo ini. Oh, ada demo juga di situ? Ya katanya ini yang di... Oh, kirain nggak ada kalau di sana. Saya juga ini lagi jadi WFH juga karena ada demo. Oke. Kalau begitu kita perlihatkannya seperti itu tadi ya. Kira-kira demikian ya. Kita lanjut lagi aja. Untuk Jumat ya. depan? Ya, Jumat ini tuh kan saya tuh mau ke Semarang, Pak. Nah, tapi kalau misalkan ya kalau Sabtunya itu dimungkinkan nggak diganti jadi Sabtu?